Bab 2. Cassandra masih terbaring di rumah sakit, padahal dia merasa sudah sangat sehat. Tapi ayahnya bilang dia akan pulang dengan Romeo dan harus menunggu suaminya itu menjemputnya. Ayah, aku akan pulang tanpa menunggu Romeo. Lagian sudah ada ayah, jadi sudah cukup. Ayo ayah, kita pulang. Rengek Cassandra. Dia belum ingin bertemu dengan pria itu. Cassandra ingat kejadian ini di masa lalu. Romeo memang menjemputnya, tetapi saat itu dia bersama dengan Alice. Padahal Alice berada di perusahaan, tapi Romeo masih sempat menjemputnya setelah perjalanan di dinas keluar kota. Saat itu, Cassandra yang merasa sangat cemburu dengan kedekatan mereka, akhirnya marah dan mengamuk. Bahkan menyebut Alice sebagai perempuan murahan yang mendekati suami orang. Bahkan Cassandra menampar wajah Alice karena merasa kesal saat melihat wajah polosnya yang hanya berpura-pura saja. Semakin melihat Alice mendapatkan pembelaan dari Romeo, hal itu membuat Cassandra semakin membenci wanita itu dan ingin menyingkirkannya. Tetapi hal itu membuat Romeo semakin ilfil dengan sikap Cassandra. Lihat saja, aku tidak akan memperdulikan mereka lagi. Terserah mereka mau berbuat apa di belakangku ataupun di depanku. Aku tidak peduli. Silahkan kalian di sana-sana. Aku akan menceraikan Romeo setelah ini. Aku akan mengubah alur hidupku dan aku tidak akan pernah tinggal diam dengan Alice yang sudah berani membunuh ayah. Cassandra juga tidak akan memperjuangkan pernikahan mereka yang hanya bertepuk sebelah tangan. Dan akhirnya dia mati di tangan suaminya sendiri. Biarlah Romeo memiliki Alice yang dia cintainya. Dia akan melepaskan pria itu untuk bahagia dengan pujaan hatinya. Ayah, aku ingin bercerai dari Romeo. Mendengar hal itu, sontak membuat ayahnya sangat terkejut. Kenapa tiba-tiba kamu meminta cerai? Bukankah kamu sangat mencintai Romeo? Tidak, Cassandra sudah tidak mencintai pria itu lagi saat Romeo mengacungkan senjata karainya dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Hanya karena Romeo lebih percaya terhadap sekretarisnya Alice yang memfitnahnya dengan keji. Tidak ayah, aku sudah tidak mencintai pria itu lagi. Aku ingin segera bercerai darinya, seru Cassandra dengan mata yang menyala bagai bara api. Tidak, kamu tidak bisa bercerai dengan Romeo karena itu adalah janji ayah padanya. Lebih baik kamu istirahat. Sepertinya kamu masih belum sehat. Setelah ini, Romeo pasti akan datang menjengukmu di sini. Ucap sang ayah. Tadi dia mengatakan pada ayah jika sudah selesai pekerjaannya dan langsung akan ke sini. Cassandra mengepalkan tangannya kuat mendengar ucapan ayahnya. Ayahnya selama ini memang tidak tahu jika Romeo sama sekali tidak memperdulikannya. Selama ini, Cassandra selalu menutupi perilaku Romeo di depan sang ayah. Mengatakan jika Romeo begitu perhatian dan sangat penyayang. Cassandra membohongi dirinya sendiri dan orang lain. Tapi ayah... Cassandra, kenapa tiba-tiba kamu menjadi seperti ini? Biasanya kamu begitu menginginkan kehadiran suamimu itu, lalu kenapa kamu meminta cerai? Salah Tuan Jeffrey. Dia merasa putrinya memang berbeda setelah sadar semalam. Tidak, aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku ingin pisah dari pria itu, ayah. Bahkan Cassandra sama sekali tidak mau memanggil namanya. Sayang, menurutlah, ayah tahu kalau kamu pasti merasa kesal karena suamimu tidak langsung pulang ketika dikabari jika kamu jatuh dari tangga. Tapi Romeo di sana juga sedang menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya Cassandra menyerah, tidak ingin berdebat. Meskipun sebenarnya dia merasa sangat kesal, tapi dia tidak bisa membangkang kepada ayahnya, karena Cassandra sangat menyayanginya. Baiklah kalau begitu, izinkan aku kembali ke perusahaan dan mengambil alih posisi tertinggi di perusahaan ayah. Tapi Casey, jabatan itu sudah ayah berikan kepada Romeo. Dulu kamu tidak mau menggantikan ayah karena ingin menjadi istri yang baik. Tapi kenapa sekarang berubah? Tanya Tuan Jeffrey heran. Ayah harus memilih antara dua pilihan. Memilih aku menceraikan Romeo atau aku mengambil alih posisinya di perusahaan. Tuan Jeffrey melihat menghela nafas. Sifat keras kepala putrinya ini memang sama persis dengan mendiang ibunya. Baiklah, Papa akan memilih kamu menggantikan Romeo menjadi CEO di PT Hero. Senyum di bibir Cassandra melebar. Cassandra langsung memeluk ayahnya dan mengucapkan terima kasih.
Hari ini dia tidak ingin dilihat sebelah mata oleh suaminya. Cassandra yang manja sudah tidak ada lagi. Setelah kehidupan keduanya ini, dia akan menjadi wanita yang kuat untuk membalaskan dendamnya. Mulai dari mengambil alih jabatan tertinggi di perusahaan. Cassandra tidak pernah menyangka jika dirinya diberikan kesempatan kedua untuk hidup kembali ke masa lalu. Cassandra tidak akan menyanyiakan kesempatan ini untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Wanita cantik itu sedang berjalan anggun di depan Romeo dan Alice. Iya, akhirnya Romeo memang benar-benar datang bersama Alice, persis seperti di masa lalu. Namun, dia tidak akan cemburu atau menampar Alice. Cassandra bahkan tidak tersenyum sama sekali ketika melihat keduanya datang. Serasi sekali, gumam Cassandra. Romeo yang berjalan di belakangnya pun dapat mendengar dengan jelas ucapan Cassandra. Pria itu berjalan lebih cepat untuk menyamai langkah istrinya. Dia merasa heran dengan tingkah Cassandra yang sangat aneh. Bukankah seharusnya Cassandra saat ini berjalan dengan menggandeng lengannya dengan erat, seperti lintah yang menempel? Apa tadi yang kamu ucapkan? Tanya Romeo melirik istrinya. Apa? Memangnya aku tadi bilang apa? Jawab Cassandra cuek dan terkesan dingin. Romeo begitu terkejut dengan perubahan istrinya yang seperti ini. Kau mengucapkan kata serasi. Apa maksudmu? Romeo kesal karena Cassandra seakan menyindirnya yang sedang berjalan bersama Alice di belakangnya. Cassandra menyungkingkan senyumnya. Sepertinya membuat Romeo marah akan mempercepat langkahnya untuk membuat Romeo menceraikannya. Ya, begitulah. Kurasa kalian memang sangat serasi. Berjalan berdua di belakangku, seperti dua asisten yang sedang kasmaran. Cibir Cassandra. Romeo tidak suka ketika Cassandra menyebutkan kata dua asisten yang sedang kasmaran. Itu sangat melecehkannya. Romeo adalah suaminya, dan dia hanya dianggap asisten hanya karena berjalan berdampingan dengan Alice. Aku ini suamimu.